teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tubuh Xiaoshan jatuh menyedihkan dari langit malam. Auranya telah melemah, tapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat marah. Segel nirvananya baru saja mencapai level yang dekat dengan peringkat emas nirvana. Namun Lindong saat ini telah mengambil semuanya. Ini menyebabkan semua usahanya lenyap. Banyak ahli lain saling memandang. Mereka tidak pernah menduga bahwa Xiaoshan akan benar-benar dikalahkan oleh Lindong. "Lindong, mulai saat ini kita berdua adalah musuh bebuyutan," ucap Xiaoshan dengan keras menabrak tanah. Momentum besar itu menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. "Anda menuai apa yang Anda tabur," ucap Lindong tertawa dengan sikap dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiaoshan hari ini, bukan hanya segel nirvananya yang akan dicuri, tapi dia pasti akan menggunakan darah segar Lindong untuk menyelesaikan warisan sekte Suyan. Saat ini, Xiaoshan sudah terluka parah dan bukan ancaman lagi. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang lagi. Sebaliknya, perhatiannya diarahkan ke Little Flame di puncak gunung yang sedang menjalani kesengsaraan nirvana. Pada saat ini, kekuatan Yuan liar dan kekerasan yang mengepung tubuh Little Flame menyebar. Semua pohon di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kuning sebelum berubah menjadi serpihan kayu. Moling dan yang lainnya yang semula duduk di sekitar Little Flame untuk melindunginya akhirnya dipaksa untuk pindah karena mereka tidak dapat menahan panas liar dan kekerasan semacam itu. Selama tidak ada kecelakaan yang terjadi saat tribulasi nirvana, kemungkinan Little Flame akan memiliki lebih dari 70% peluang berhasil. Mata Lindong berbalik ke arah di atas puncak gunung. Yang bisa dilihatnya hanyalah sebuah jaring yang dibentuk oleh rantai ungu hitam yang berkelap-kelip. Para ahli dari Kekaisaran Net besar juga sedikit terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Meski begitu, mereka masih tidak mampu menembus penghalang yang diciptakan oleh Little Martin. "Kekuatan yang menakutkan seperti itu," ucap cukup banyak orang di langit malam di sekitar pegunungan. Dia dengan mudah memblokir 3 ahli 4 Yuan Nirvana dan lusinan ahli kuat lainnya sendirian. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana? Cukup banyak orang yang merasa keringat dingin menetes ke seluruh tubuh mereka ketika mereka memikirkan hal ini. 5 Yuan Nirvana. Pasti ada orang-orang saat ini di wilayah inti yang telah mencapai level ini. Namun, semuanya berada di antara kekaisaran super. Tetapi, kerajaan tingkat rendah ini sebenarnya memiliki individu seperti itu juga? The Great Yan Empire begitu kuat, ucap cukup banyak orang tidak bisa menahan keterkejutan. Mereka hanya tidak dapat membayangkan bagaimana kekaisaran peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat kuat sekaligus. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lindong sudah menjadi orang yang paling luar biasa dalam kekaisaran Yan Agung. Namun, sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada yang lain yang telah menyembunyikan dirinya. Dengan barisan seperti ini, sepertinya kelompok Lindong tidak akan kalah, bahkan jika mereka bertarung melawan orang-orang elit dari Kekaisaran Super. Tubuh Lindong menggantung di depan puncak gunung. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti telah menarik sejumlah ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, meskipun dia mengalahkan Xiaoshan, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung yang mengejutkan yang dilepaskan Lindong sebelumnya, serta kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Little Martin, tidak ada yang berani menyerang, terlepas dari seberapa banyak mereka menginginkan segel nirvana dan harta jiwa surgawi Lindong. Sementara Lindong memperhatikan sekelilingnya, para ahli dari Kekaisaran Net Agung dikirim terbang dengan menyedihkan oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirvana di tangan mereka semua direnggut oleh Little Martin ketika mereka terbang mundur. Hanya dalam beberapa menit, di dalam jaring tersisa 3 ahli 4 Yuan Nirvana yang bertahan. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Little Martin. Pada saat ini, Xiaoshan sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang berayun. Namun auranya sudah cukup lamban. Jelas, dia telah mengalami luka yang cukup parah. Wajahnya yang agak pucat berubah menjadi hijau ketika melihat Kekaisaran Net Agung telah mengalami kerugian yang sangat mengerikan. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menyesuaikan diri dengan Lindong.
3 suara yang sangat rendah dan dalam dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam dengan cepat terlempar ke tubuh 3 ahli kerajaan Net Agung yang tersisa. Mereka bertiga segera meludahkan darah segar dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirvana di tangan mereka juga direnggut oleh Little Martin. Hanya pada saat ini, rantai ungu hitam di tangan Little Martin memudar. Tatapannya menyapu lembut, dan permusuhan menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan. Terlepas dari bagaimana tenang dan cueknya Little Martin biasanya, ia memiliki hati seorang Celestial Demon Martin. Namun, dia memilih untuk melakukan usaha ekstra sebelumnya. Dia khawatir bahwa dia akan membawa masalah pada Lindong jika mengungkapkan identitasnya. "Siapa lagi yang ingin menargetkan kami?" ucap Little Martin. Matanya menyapu. Dia perlahan melihat ke arah langit malam sekitarnya. Ekspresi dari sejumlah orang berubah setelah suara Little Martin menyebar. Namun tidak ada yang berani menjawab, karena mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam seperti itu. Puncak gunung benar-benar sunyi. Kelompok Moling di puncak gunung tanpa sadar dengan kasar mengusap wajah mereka. Mereka segera tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa membayangkan, hanya Lindong dan Little Martin sendiri benar-benar mampu mencegah para jenius dari berbagai kerajaan, sampai-sampai mereka bahkan tidak berani mengucapkan apapun. "Kedua makhluk abnormal ini," ucap kelompok Moling. Lindong diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitam. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini, dan ekspresinya sedikit rileks. Sepertinya setelah menggunakan kerajaan Net Agung untuk memberi contoh akan kekuatannya, tidak ada lagi yang berani melangkah maju. Pikiran ini baru saja melintas di hati Lindong ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di sebuah gunung dekat tempat itu, sebuah sosok berpakaian hijau muncul pada saat yang sama. Sepasang mata yang menakutkan terkunci ke Lindong seperti hantu yang jahat. Cahaya bulan berhamburan turun dari langit dan bersinar ke wajah yang agak terdistorsi yang muncul persis seperti hantu. Penampilan itu cukup mengejutkan. Mata Lindong menyusut sedikit saat dia melihat sosok itu. Tangannya yang memegang tombak tulang buaya surgawi perlahan diperketat. Suara yang dingin merembes keluar dari antara giginya dan menyebar dengan niat membunuh yang sulit ditekan. "Lin Langtian, ternyata benar kamu masih hidup," ucap Lindong. Sosok berjubah hijau berdiri di puncak gunung yang tak jauh. Sejenis aura jahat yang tak dapat dideskripsikan terus menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya seolah-olah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang akrab itu secara alami adalah Lin Langtian, yang memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong. Dilihat dari penampilannya, sepertinya orang ini berhasil bertahan, bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. "Dia benar-benar serangga yang sulit untuk dihancurkan," gumam Lindong. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadap sejumlah lawannya selama bertahun-tahun, tidak satupun dari mereka yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Lin Langtian. Jika yang bertahan hidup adalah Lin Langtian, mengingat karakternya, itu tidak hanya akan mengancam Lindong, tetapi bahkan ayahnya dan anggota keluarganya di Great Tian Empire juga tidak akan terhindar. Karena itu, Lindong tahu bahwa dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dan jika Lindong ingin keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan Agung, dia harus menghilangkan hama ini. Keinginan membunuh yang sangat dingin yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindong segera membangkitkan perhatian cukup banyak orang. "Ada yang salah dengan aura orang itu," ucap Little Martin muncul di samping Lindong saat ini. Dia menatap sosok yang jauh sebelum tiba-tiba mengerutkan kening sedikit. Ya, Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Lin Langtian tampaknya telah menjadi jauh lebih aneh dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga jauh lebih kuat. Bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya yang aneh darinya. "Apa yang telah terjadi padanya?" ucap Lindong merajut alisnya. Meskipun Lin Langtian telah menjadi jauh lebih aneh, Lindong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Little Flame saat ini, sepertinya dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelidiki orang ini. Sementara Lindong mengamati Lin Langtian di kejauhan, sepasang mata jahat Lin Langtian juga terkunci padanya. Namun, yang aneh adalah bahwa orang ini yang matanya dipenuhi dengan keganasan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Little Martin. Jelas, ada ketakutan yang melintas dari daerah terdalam di matanya. "Lindong, saya akan menunggu Anda di Gunung Hundred Empire. Kita akan sepenuhnya menyelesaikan pertarungan kita pada waktu itu," teriak Lin Langtian. Bertindak di luar harapan Lindong, mata dingin Lin Langtian terfokus sesaat, lalu memberikan senyuman padat dan mundur ke belakang. Dari kelihatannya, dia tidak berniat menyerang pada saat ini.
Ling Lantian telah jelas menyadari bahwa saat ini Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat telah dikumpulkan di sisinya saat ini. Oleh karena itu, Ling Lantian hanya bisa menarik diri dengan enggan setelah menimbang situasi. Tentu saja, ia percaya bahwa ia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Lindong dalam perang Hundred Empire berikutnya. Pada saat itu, ia tidak akan membiarkan Lindong bertahan. Orang itu, gumam Lindong sedikit dingin saat dia menyaksikan Ling Lantian menghilang ke cakrawala. Auranya memiliki beberapa fluktuasi yang seharusnya milik Yuan Spirit di dalam tubuhnya, ucap Little Martin. Apa maksud Anda? Ucap Lindong bertanya dengan cara terkejut. Saya pikir Ling Lantian saat ini bukan lagi Ling Lantian yang Anda kenal di masa lalu. Terakhir kali, Anda menyebabkan Ling Lantian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, dia seharusnya sudah mati. Namun, saat ini dia hidup dengan baik, dan dia bahkan menjadi lebih kuat. Dari apa yang bisa saya rasakan sebelumnya, dan jika saya menebak dengan benar, sepertinya roh Yuan yang semula ada di tubuhnya sudah menyatu dengan roh Lin Lantian, ucap Little Martin menyuarakan pendapatnya. Penyatuan? Apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lin Lantian? Ucap Lindong bertanya. Matanya bersinar saat dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Little Martin. Merenggut tubuh fisik tidaklah mudah. Selama roh Lin Lantian masih ada, bahkan roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lin Lantian yang mengambil inisiatif dan tidak melawan, roh Yuan itu akan mampu perlahan mengikis roh Lin Lantian dan akhirnya menelannya. Namun, pribadi baru yang kemudian muncul pada waktu itu tidak lagi murni roh Yuan atau Lin Lantian semata. Sebaliknya, ini akan menjadi penggabungan dari keduanya. Orang baru itu akan mewakili Lin Lantian dan roh Yuan itu. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki ingatan dan bahkan karakter mereka. Ucap Little Martin membelai dagunya. Dia memandang ke arah Lindong dan berkata lagi, dari kelihatannya, Ling Lantian benar-benar membencimu sampai ke tulang. Dan untuk membunuhnya, dia sebenarnya telah memilih metode ini. Dia juga pasti mengerti bahwa setelah mereka menyatu, dia akan kehilangan kontrol penuh. Ucap Little Martin menambahkan. Sungguh orang yang memuakan, ucap Lindong meringkuk bibirnya. Tidak heran, dia merasa bahwa Lin Lantian saat ini telah menjadi jauh lebih aneh. Lin Lantian ternyata benar-benar telah menggunakan metode ekstrim penghancuran diri ini untuk mendapatkan kekuatan. Namun, bahkan setelah fusi atau penggabungan, emosi ganas itu masih mendorongnya untuk memandang Lindong sebagai duri di hadapannya. Tetapi, menurut apa yang saya ketahui, kelemahan dari fusi atau penyatuan itu sangat luar biasa. Prestasi masa depan seseorang hanya akan bisa mencapai puncak dari tahap nirvana, dan kemungkinan tidak mungkin bagi seseorang seperti itu untuk masuk ke tahap kehidupan dan kematian misterius. Sepertinya Yuan Spirit juga ingin bertaruh dengan hidupnya. Ucap Little Martin menghela nafas. Dia juga adalah eksistensi roh di masa lalu dan memahami kelemahan dalam kondisi itu. Jika bukan karena Lindong telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan saat ini dia masih belum mampu melarikan diri dari tubuh roh iblisnya. Anda harus sedikit lebih berhati-hati saat lain kali ketika menghadapi orang ini. Itu karena saat ini dia tidak lagi murni hanya Lin Lantian. Jika kamu menyerang, kamu akan menghadapi gabungan Lin Lantian dan Yuan Spirit itu, ucap Little Martin mengingatkan. Lindong mengangguk, matanya memiliki kilatan dingin. Perang Hundred Empire sudah mendekati puncaknya, dan dia harus menyelesaikan hal ini sepenuhnya sebelum perang berakhir. Jika tidak, mungkin Lin Lantian dapat menangkap mata sekte super, dan Lindong akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Selanjutnya, jika Lin Lantian bisa memasuki sekte super, maka posisi keluarga Linnya di klan Lin akan terancam. Oleh karena itu, Lindong harus benar-benar menyelesaikan dendam di antara mereka saat mereka bertemu lagi. Semua orang di langit malam menatap Lin Lantian yang memiliki aura yang cukup kuat, mundur dan segera pergi. Mata sejumlah orang kemudian menunjukkan kekecewaan. Jelas, mereka berharap seseorang dapat mengacaukan situasi dan membiarkan mereka memperoleh keuntungan dari kekacauan. Tiba-tiba, riak Yuan Power yang sangat liar dan beringas menyebar di puncak gunung di langit malam. Sepertinya orang itu akan berhasil bertahan dari kesengsaraan nirvana, ucap beberapa orang melintas saat mereka melihat puncak gunung dengan iri. Dari intensitas kesengsaraan nirvana, mereka juga dapat menebak bahwa Little Flame sedang mengalami kesengsaraan nirvana keempat. Dan jika itu yang terjadi, kekuatan kelompok Lindong akan sangat melambung begitu Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana.
Sementara semua orang merasa tak berdaya karena ini, pilar cahaya tiba-tiba melesat ke arah awan. Cahaya yang menyilaukan menerobos kegelapan dalam radius 50 km. Gemuruh harimau yang mengguncang seluruh hutan gunung tiba-tiba terdengar. Itu membawa tekanan yang padat karena menyebar ke segala arah. Riak energi kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang mengalami perubahan yang intens. Apakah dia berhasil? Sukacita melonjak di wajah Lindong saat ini. Dia tahu bahwa Little Flame telah berhasil mengalami kesengsaraan nirvana keempat kali ini. Melihat hal ini, Xiaoshan lalu membuka mulutnya. "Ayo kita segera pergi," ucap Xiaoshan pada anak buahnya. Dia memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Tentu saja, Xiaoshan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia lalu berbalik dan pergi dengan kelompoknya. Jika dia ingin mendapatkan kembali kerugian besar malam ini, Xiaoshan harus memikirkan cara lain. Hanya kekuatan kekaisaran Net Agung mereka sendiri saat ini tidak akan dapat menangani kelompok Lindong. Namun, terlalu dini untuk menyimpulkan saat ini. Gunung Hundred Empire selanjutnya adalah perang Hundred Empire yang sesungguhnya. Tempat itu adalah tempat asli di mana orang akan berhadapan satu sama lain. Bahkan kelompok Lindong, sekelompok kuda hitam yang mempesona ini, mungkin berakhir dalam situasi yang terbalik. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita